Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumala Marcelina, NIM 2020310052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sita, yaitu faktor-faktor penyebab khilafiyah. Menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi 1. Interpretasi makna kata dan susunan gramatika, 2. Riwayat hadis atau keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadis yang berbeda. Yang ketiga, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu atau ijma, tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat. Dan yang keempat adalah metode-metode qiyas. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada 3 persoalan. Yang pertama, perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum atau sikap dan cara berpegang pada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas. Yang kedua, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' atau penggunaan hadis dan ra'yu. Dan yang ketiga adalah perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat atau uslub bahasa. Adapun Muhammad Zuhri membagi dalam 3 penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab. Yang pertama berkaitan dengan sumber hukum, yang kedua berkaitan dengan metode ijtihad atau teori tahsin wa taqbih, tema kebahasaan, dan yang ketiga adalah adat istiadat. Berikut penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan pengalihan hukum atau thoriqah al-istinbat di kalangan imam mujtahid. Sebagai konklusi dari beberapa macam pembagian merunut pendapat tokoh di atas, di mana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi: yang pertama, perbedaan dalam sumber hukum atau masdar al-ahkam; yang kedua, perbedaan dalam cara memahami nas; dan yang ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab juga dipaparkan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA, yaitu yang pertama, perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih adalah lazim terjadi, merupakan wewenang seorang mujtahid selaku pemegang otoritas. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kapabilitas atau kedalaman keilmuan seorang mujtahid. Setiap ikhtilaf bisa dan berpotensi untuk berubah menjadi tafarruq atau iftiraq, dikarenakan yang pertama yaitu faktor pengaruh hawa nafsu yang memunculkan misalnya ta'assub atau fanatisme yang tercela, sikap kultus individu atau tokoh, sikap mutlak-mutlakan atau memenangkan dalam berbeda pendapat, dan semacamnya. Dan faktor pelibatan hawa nafsu inilah secara umum yang mengubah perbedaan wacana dalam masalah-masalah furu' ijtihadiyah yang ditolerir menjadi perselisihan yang tercela. Yang kedua adalah salah persepsi atau salah mempersepsikan masalah. Misalnya, salah mempersepsikan masalah furu' sebagai masalah usul. Dan ini biasanya terjadi pada sebagian kalangan umat Islam yang tidak mengakui dan tidak memiliki fiqhul ikhtilaf. Yang mereka miliki hanyalah fiqhut tafarruq wal iftiraq atau fikih tercela, di mana bagi mereka setiap perbedaan dan perselisihan merupakan bentuk perpecahan yang tidak mereka tolerir, dan karenanya senantiasa disikapi dengan sikap wala dan bara. Yang ketiga adalah tidak menjaga moralitas, akhlak, adab, dan etika dalam berbeda pendapat dan dalam menyikapi para pemilik atau pengikut mazhab dan pendapat lain. Dengan demikian, masalah khilafiyah akan terus terjadi sampai kiamat dunia. Walaupun demikian, tidak semua masalah khilafiyah dapat ditoleransi. Semua hal ihwah akidah. Contoh, ketika seorang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi penutup. Inilah tentangan dengan ketetapan Tuhan dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari materi faktor-faktor penyebab khilafiyah. Selanjutnya hikmah khilafiyah akan dibacakan oleh Saudari Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.